Martial Peak Bab 692 Pendiri Leluhur. Di dalam ruangan terpencil, di Soaring Heaven Sect, Chang Yan berdiri dengan hormat dan melaporkan kepada leluhur Martial tentang hal-hal yang terjadi setelah ia menemukan Yang Kai. Setelah mendengar bahwa Yang Kai membunuh Duan Hai dan Suki tepat di depan mata Xia Chengyin, mata leluhur Martial Soaring Heaven Sect tidak dapat membantu untuk bersinar, memperlihatkan senyum yang dalam. Kemudian, ketika Chang Yan melaporkan kepada leluhur marsialnya tentang apa yang terjadi di dalam rumah gua kuno, yang terakhir tidak dapat membantu bertanya dengan heran, dia memiliki laut pengetahuan yang terkonsentrasi. Alis Chang Yan sedikit naik ketika dia bertanya, leluhur tidak tahu. Ya, aku tidak tahu, pria tua itu perlahan menggelengkan kepalanya. Intuisi aku hanya mengatakan kepada aku bahwa masalah ini dapat diselesaikan olehnya, jadi aku mengirim Fei Yu keluar tepat ketika kamu kembali. Apakah leluhur marsial benar-benar tidak pernah bertemu anak itu sebelumnya? Ya, aku belum pernah bertemu dengannya, tapi dia memiliki beberapa hubungan dengan tuan tua ini. Chang Yan tampak bingung karena dia tampaknya tidak bisa memahami hubungan seperti apa yang mungkin ada antara Yang Kai dan leluhur martialnya. Bagus, selain kita berdua, Duan, dan Xia Chengyin, apakah ada orang lain yang tahu tentang dia memiliki laut pengetahuan yang terkonsentrasi? Leluhur marsial Soaring Heaven Sect bertanya dengan ringan. Ekspresi Chang Yan menjadi serius saat dia mengangguk dengan tegas. Ya, seorang gadis kecil dari kuil alkemis dan dalam perjalanan kembali, Fei Yu juga melihatnya. Aku mengerti, kamu silahkan pergi. Kalau begitu murid sekarang akan pergi. Chang Yan melangkah mundur, berbalik, dan pergi. Begitu berada di luar ruangan terpencil, Chang Yan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah agama roh guntur cerah dan merasa menggigil, seringai kalus perlahan merayap ke wajahnya. Beberapa hari kemudian, Yang Kai telah tinggal di Soaring Heaven Sect selama 2 hari. Selama waktu itu, hanya Fei Yu yang datang menemuinya sesekali. Adapun Chang Yan, Yang Kai tidak tahu kemana dia pergi, dan jelas tidak ada orang lain yang datang dan menyapanya. Fei Yu sebenarnya mengiriminya sebotol anggur 1000 Safflower, mengatakan bahwa itu adalah hadiah terima kasih atas bantuannya kembali ketika di rumah gua kuno. Wanita cantik ini agak tidak biasa. Ketika dia datang untuk melihat Yang Kai, dia jelas-jelas mabuk, wajahnya dan lehernya yang panjang diwarnai merah memabukkan, memberinya sinar yang sangat menggoda. Jangan terlalu banyak minum sekaligus. Dengan tubuh mungil kamu tidak akan bisa menanganinya. Fei Yu tersenyum ketika meletakkan botol anggur 1000 Safflower sebelum menghilang di suatu tempat. Catatan editor, penamaan anggur di sini merujuk pada sake, atau minuman keras atau juga wine, bukan kepada buah anggur itu sendiri. Karena istilah minuman keras tidak umum dan bersifat kurang baik untuk didengar, editor memilih kata anggur. Yang Kai tidak bisa menahan senyum, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertanya apa-apa tentang situasi saat ini dan hanya bisa memasukkan botol anggur 1000 Safflower ke dalam ruang buku hitamnya sebelum melanjutkan berjalan di sekitar halamannya secara perlahan. Dari sudut pandang pengamat, dia hanya mondar-mandir dengan bebas, kecepatannya tidak cepat atau lambat, namun, jika seseorang mengamati dengan seksama otot-ototnya semua tegang sepenuhnya, seolah-olah tubuhnya memiliki semacam tekanan yang luar biasa. Tetapi yang lebih aneh adalah bahwa dimanapun dia melangkah, dia tidak meninggalkan jejak, semuanya tampak biasa-biasa saja. 3 hari kemudian, Chang Yan tiba-tiba muncul memberi isyarat kepada Yang Kai, leluhur marsial ingin bertemu denganmu. Yang Kai tersenyum senang dan cepat-cepat berjalan. Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan yang ingin dia ajukan, dan dia juga ingin tahu orang seperti apa leluhur marsial Soaring Heaven Sect itu. Sebelum mereka pergi terlalu jauh, Chang Yan menatapnya dengan aneh dan bertanya, apakah kamu gugup? Tidak, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa truki kamu selalu melonjak? Dan fisikmu sepertinya ditarik kencang, jangan-jangan, tunggu. Ekspresi Chang Yan tiba-tiba berubah ketika dia menatap Yang Kai dengan dalam dan bertanya, apakah Fei Yu memberimu belenggu primordialnya? Jadi, benda-benda ini disebut belenggu primordial. Chang Yan mengangguk ringan, semakin banyak truki yang kamu tuangkan ke dalamnya, semakin berat itu, berapa banyak berat yang kamu bawa saat ini? Di suatu tempat antara 4 atau 5.000 kilogram. Nak, kamu benar-benar aneh. Chang Yan terkejut, apakah kamu juga berlatih kultivasi tubuh? Ya, aku punya. Kerangka emas keras kepala adalah seni rahasia yang didedikasikan untuk pengembangan kekuatan fisik, jadi sekarang meskipun dia membawa 4 atau 5.000 kilogram tambahan, Yang Kai masih bisa bergerak tanpa hambatan.
Selain merasa sedikit tidak wajar, bahkan jika dia berjalan dengan santai, dia tidak akan meninggalkan jejak yang terlihat di tanah. Chang Yan diam-diam mengungkapkan kekagumannya, dia juga telah mencoba belenggu primordial Feiyu sebelumnya dan memahaminya dengan baik. Ketika dia berpikir tentang ketika dia berada di ranah kultivasi Yang Kai saat ini, dia tidak dapat berpikir bahwa dia akan mampu melakukan juga harus membawa beban tambahan yang begitu banyak. Tapi Yang Kai adalah seorang alkemis. Mengapa kekuatan fisiknya begitu pemberani? Pikir Chang Yan. Alkemis biasanya terbenam dalam studi mereka tentang jalan alkemia sepanjang tahun dan menghabiskan sedikit waktu untuk berkultivasi, jadi pada dasarnya, semua alkemis memiliki kekuatan tempur yang lebih rendah dari rata-rata. Ketika seorang pembudidaya biasa dan seorang alkemis di ranah kultivasi yang sama bertarung, orang yang menderita kekalahan hampir selalu sang alkemis. Namun, sebelumnya, Chang Yan telah menyaksikan Yang Kai membunuh Duan Hai dan Suki, dan terjun ke mata angin dan mata guntur untuk menumbuhkan beberapa teknik misterius, sehingga dia samar merasa bahwa anak ini tampaknya lebih dari sekedar alkemis kelas roh dengan laut pengetahuan terkonsentrasi. Paling tidak, dia bukan karakter yang sederhana. Beberapa saat kemudian, Chang Yan datang ke sebuah jalan rumah kecil dan berhenti, berbalik ke Yang Kai dan berkata, "Masuk, leluhur marsial sedang menunggumu di dalam." Yang Kai sedikit mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, dan melangkah maju. Memasuki rumah, dia berbelok di sudut dan masuk ke ruang terpencil yang lebih dalam. Cahaya lilin sepertinya bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi, seolah bisa dimatikan kapan saja. Penerangan di ruangan itu tidak cerah, tapi itu tidak bisa menyembunyikan sesosok seorang pria tua dengan tubuh kurus dan rambut putih salju yang diam-diam duduk bersila. Orang tua ini tidak memancarkan aura dan tampak setenang sumur kuno, seolah-olah dia hanyalah manusia biasa. Tapi Yang Kai masih menatap kosong sesaat karena dia tahu tanpa keraguan bahwa ini adalah leluhur marsial Soaring Heaven Sect. Yang Kai dengan hati-hati tetapi dengan tegas melangkah maju. Tiba di depan pria tua itu, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan sopan. "Junior Yang Kai," memberi salam kepada senior. Pria tua itu perlahan membuka matanya dan menatap Yang Kai, segera tersenyum ketika berkomentar, "Kecakapan yang luar biasa, kemauan yang mantap, dan temperamen yang berani. Bagus, saat ini orang-orang muda seperti itu adalah pemandangan yang langka." Pujian senior terlalu murah hati. "Baiklah, silahkan duduk." Yang Kai duduk bersila di atas bantal di depannya, tetapi setelah duduk ekspresinya menegang saat dia mencium aroma darah samar yang tersisa di udara. "Aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan, tetapi tidak perlu cemas, buka dulu paket di depan kamu dan lihatlah," kata pria tua itu sambil tersenyum. Yang Kai melirik ke bawah dan melihat sebuah kotak kecil di depannya, ada noda darah segar yang jelas di atasnya sehingga tidak ada keraguan itu adalah sumber aroma darah yang baru saja dia cium. Yang Kai sedikit mengernyit tetapi tidak ragu dan melanjutkan untuk membuka paket. Namun, setelah melihat isinya, tangannya bergetar sedikit sebelum dia mengalihkan pandangannya ke leluhur marsial Soaring Heaven Sect. Itu adalah kepala manusia. Selain itu, sebenarnya kepala guru agama roh guntur cerah, Xia Cheng Yin. "Sebelum kamu tumbuh dewasa, tidak ada yang boleh mengungkapkan keberadaan laut pengetahuan terkonsentrasi kamu." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Banyak terima kasih senior untuk mengambil tindakan." Yang Kai buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Awalnya, Yang Kai berencana untuk segera menerobos ke alam transenden dan kemudian membungkam saksi yang tersisa ini, tetapi dia tidak berpikir bahwa leluhur marsial Soaring Heaven Sect akan benar-benar mengambil inisiatif untuk membantunya membersihkan masalah ini sebelumnya. Ini memungkinkan Yang Kai untuk meletakkan beban besar yang membebani hatinya. Pada saat itu, Yang Kai benar-benar tidak punya pilihan lain selain untuk mengungkapkan rahasia laut pengetahuannya yang terkonsentrasi karena dalam pandangannya informasi tentang klan iblis kuno dan pria pembawa peti mati sama sekali tidak bisa untuk diungkapkan. Masalah kecil, pria tua itu hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dengan kekuatan dan kemampuannya, membunuh guru agama roh guntur cerah, yang hanya master transenden orde ketiga, memang masalah kecil. Sebelum Xia Cheng Yin bahkan merespons, kepalanya sudah dipisahkan dari tubuhnya. "Senior," Yang Kai duduk dengan hormat dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Boleh aku bertanya, mengapa kamu melakukan semua ini? Mengapa kamu mengirim Chang Yan untuk mencari aku? Mengapa Chang Yan merawatku dengan baik? Dan mengapa kamu bahkan rela membunuh guru agama roh guntur cerah? Aku tidak yakin kita pernah bertemu, bukan?"
Pria tua itu tertawa kecil. Tuan tua ini melakukan itu tentu saja ada alasannya. Baiklah, pertama-tama tuan tua ini bernama Chu Ling Xiao. Setelah mendengar ini, apakah kamu mengerti sesuatu? Pengule Zergun ini tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tetapi, High Heaven, ada dalam namanya jadi, yah kamu tahulah. Ekspresi Yang Kai berubah, samar-samar menyadari sesuatu ketika matanya menatap ke arah pria tua itu, kewaspadaan dalam tatapannya berangsur-angsur meleleh dan digantikan dengan cahaya terang. Sepertinya kamu menyadari sesuatu tapi masih belum yakin, lalu biarkan tuan tua ini menunjukkan beberapa bukti. Chu Ling Xiao tersenyum dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, mengirimkan denyut energi ke tubuh Yang Kai. Sebelum Yang Kai bisa bereaksi, suara rantai berdenting terdengar di dalam ruangan. Sebuah rantai emas yang bersinar tiba-tiba anehnya muncul di atas Yang Kai dan terbang ke Chu Ling Xiao. Rantai penyegelan iblis. Yang Kai berteriak kaget. Ini adalah artefak penekan energi jahat yang telah diperolehnya di bawah Coiling Dragon Stream dari High Heaven Pavilion. Sejak dia mendapatkannya, Yang Kai telah menggunakannya 2 kali. Pertama kali ketika dia membunuh cloning jiwa iblis Jenderal Meng Ge di kedalaman gua jahat. Kedua kalinya berada di bawah ibu kota pusat di mana ia menggunakan rantai penyegelan iblis untuk berurusan dengan Raja Iblis Yang Bai. Setelah kematian Yang Bai, Yang Kai telah mengambil kembali rantai penyegelan iblis dan tidak menggunakannya sejak saat itu. Tapi sekarang, rantai penyegelan iblis dipanggil oleh leluhur marsial Soaring Heaven Sect. Benda ini milik tuan tua ini. Chu Ling Xiao tersenyum ketika berkata kepada Yang Kai. Sisa-sisa kebingungan terakhir di mata Yang Kai memudar dan dia akhirnya mengerti segalanya. Yang Kai menggaruk kepalanya dengan ringan saat bertanya pada pria tua itu dengan ragu, pendiri leluhur. Chu Ling Xiao mengangguk ringan. Tuan tua ini tidak berharap bahwa setelah beberapa ratus tahun seseorang dari dunia itu akan tiba di alam Tong Xuan. Kamu pasti telah mengalami banyak kesulitan, kamu telah bekerja keras. Aku belum mengalami banyak kesulitan, banyak orang telah membantu aku dalam perjalanan aku ke sini. Yang Kai dengan halus bersemangat ketika dia memandang Chu Ling Xiao, merasakan kehangatan dan kenyamanan, seolah-olah dia telah kembali ke rumah. Jika demikian maka itu yang terbaik. Chu Ling Xiao menghela nafas sedikit. Beberapa ratus tahun yang lalu, tuan tua ini juga melakukan perjalanan ke sisi itu, jadi aku tahu betapa mandulnya tempat itu. Kamu bisa tiba di sini benar-benar cukup mengejutkan. Lalu, apakah High Heaven Pavilion benar-benar didirikan oleh senior? Mata Yang Kai bersinar cemerlang. Ya, Chu Ling Xiao mengangguk, aku mendirikan sekte menggunakan namaku sendiri. Awalnya, ketika aku sedang mengejar Jenderal Iblis, aku melintasi koridor Void dan tiba di dunia kamu. Setelah melawannya di sana, aku akhirnya berhasil menghapus jiwanya tetapi tidak mampu menghancurkan tubuh fisiknya, jadi aku hanya bisa menggunakan rantai penyegelan iblis untuk mengikat dan menyegelnya di jurang yang dalam. Aku kemudian mendirikan High Heaven Pavilion sehingga akan ada seseorang yang berjaga di atas tubuh Jenderal Iblis itu. Setelah beberapa lusin tahun berlalu, aku memutuskan bahwa sisa-sisa terakhir dari jiwa Jenderal Iblis akhirnya menghilang dan kemudian aku menemukan jalan kembali ke sini. Chu Ling Xiao menjelaskan, bertanya dengan rasa ingin tahu pada saat berikutnya, waktu telah berlalu begitu cepat. Apakah kamu salah satu murid High Heaven Pavilion saat ini? Ya, Yang Kai mengangguk ringan. Bagus, kamu bisa mendapatkan rantai penyegelan iblis berarti ada beberapa nasib di antara kamu dan aku. Chu Ling Xiao tersenyum bahagia, berhenti sejenak sebelum bertanya, seperti apa situasi di sisi itu sekarang? Apakah sekte masih baik-baik saja? Segala sesuatu di sana baik-baik saja sekarang, tetapi beberapa tahun yang lalu sekte itu hampir musnah. Oh, tampaknya tuan tua ini terlalu tidak bertanggung jawab dengan sekte yang ia ciptakan. Beritahu aku tentang itu. Yang Kai berbicara tentang bagaimana ia bergabung dengan High Heaven Pavilion dan semua berbagai peristiwa dan cobaan, besar dan kecil, ia dan sekte telah mengatasi beberapa tahun terakhir ini. Karena tidak bisa begitu terbuka dengan siapapun begitu lama, Yang Kai tidak berusaha menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, pria tua dengan temperamen lembut dan senyum ramah di depannya bukan hanya leluhur marsial Soaring Heaven Sect, ia juga adalah pendiri leluhur High Heaven Pavilion. Yang Kai secara alami tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Chu Ling Xiao juga mendengarkan dengan sangat tertarik, tampaknya cukup peduli dengan penerus warisannya yang dia tinggalkan di sisi itu. Bersambung.